Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ferry Amsari. Eh, ada alat baru kita pakai untuk eh, YouTube channel ini. Eh, Teman-teman bisa lihat berbagai teknologi sudah digunakan. Saya juga coba begitu ya. Tapi sudahlah dengan alat-alat ini. Saya ingin diskusi soal pajak yang heboh. Beberapa teman-teman ingin saya membahas pajak. Saya ingin ambil beberapa bagian yang berkaitan dengan pajak dan konstitusi. Pertama, secara konstitusional ada 3 kata pajak di dalam Undang-Undang Dasar. Pembahasan soal pajak pertama ada di pasal 23A, lalu 2 kata pajak lagi ada di pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketentuan mengenai pajak ini menarik sekali dibahas, soal konstitusionalitasnya dan bagaimana pengaturannya, terutama ada pajak PPN ya, yang sekarang sedang heboh-hebohnya 12%. Beberapa pakar matematika sudah mengilustrasikan bahwa ini tidak kenaikan pajak 1%, tetapi juga berdampak luar biasa. Kurang lebih dampak kenaikan persentasenya itu sebenarnya di atas 9%. Tapi saya sekali lagi tidak ahli matematika. Saya ingin menjelaskan dari sudut pandang konstitusional. Memang pajak itu sudah ditarik sejak zaman peradaban kuno, ya, Sumeria, Persia, Cina kuno, yang Romawi, Yunani kuno, yang kemudian menjelaskan bahwa sebuah negara dikelola bersama-sama untuk kepentingan warga negara. Hanya saja bedanya pajak kuno lebih banyak ditentukan karena daulat raja ya. Bahkan raja dianggap sebagai Tuhan di muka bumi dalam peradaban-peradaban tertentu. Bahkan peradaban sekarang juga masih ada yang begitu ya. Nah, cara mereka menarik pajak tentu lebih banyak kepada kepentingan sang raja ya, dan dia tidak selalu menggunakan pendekatan kepentingan publiknya. Nah, zaman kian berkembang ya, jenis pajak juga kian bertambah dari pajak sekedar pajak yang berkaitan dengan panen di perkebunan ya, berubah menjadi pajak income, penghasilan begitu ya. Ada pajak berkaitan dengan warisan dan pajak dalam berbagai hal tumbuh berkembang sedemikian rupa. Nah, dalam banyak perspektif ya, banyak gagasan soal pajak itu perlu dipahami dengan baik setelah manusia mengenal hak-hak konstitusionalnya, hak-hak azazinya, bahwa ini bukan perkara sang raja saja dalam bernegara, tapi juga berkaitan dengan kepentingannya. Maka dikenal dengan berbagai istilah ya. Jeremy Bentham misalnya yang sangat populer mengatakan no taxation without representation ya. Tidak ada pajak tanpa ada perwakilan. Jadi tuntutan terhadap keadilan pajak di kala Amerika pernah dijajah oleh Inggris adalah memastikan ada representasi rakyat yang akan mewakili mereka. Negara boleh pajakin rakyat,
tapi syaratnya rakyat juga punya saluran aspirasi, yaitu lembaga perwakilan. Jadi rakyat Amerika menuntut Inggris yang menjajah mereka agar memberikan mereka perwakilan, ya, yang bisa memperjuangkan hak-hak rakyat. Nah, ini penting konsep pajak dan lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan tidak boleh diam saja terhadap beban pajak yang dikenakan dengan masyarakat. Dalam konteks Indonesia memang agak unik ya, karena usulan pajak PPN 12% ini berlangsung atau dilakukan oleh istana, oleh Presiden Joko Widodo waktu itu dengan memanfaatkan dominasi presiden di lembaga parlemen, di DPR yang sangat dominan. Oleh karena ketentuan Undang-Undang Dasar kita pasal 23A mengatakan pajak dan pungutan yang memaksa lainnya harus diatur di dalam sebuah undang-undang, maka timbullah undang-undang yang baru untuk memaksa negara bisa memungut pajak PPN 12% terhadap rakyatnya. Dan sekali lagi ini undang-undang adalah buatan pemerintahan Presiden Jokowi dan DPR ketika itu dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan negara. Nah, ini jadi problematika serius kalau kita coba kaitkan dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar, di mana gagasan bernegara, berbangsa ya, adalah untuk memastikan agar ekonomi itu disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Jadi Indonesia itu adalah negara kekeluargaan. Selain negara kesatuan Republik Indonesia, negara kepulauan, kita mengenal konsep negara dengan azas kekeluargaan. Jadi ini tidak soal semata-mata kepentingan pemerintah dan DPR atau bahkan keluarga Presiden Jokowi, tetapi ini juga bicara soal azas kekeluargaan kita sebagai keluarga bersama. Apakah ini membebani kami sebagai bagian dari keluarga bangsa Indonesia ini atau tidak? Atau ini hanya dinikmati oleh para elit begitu ya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh pasal 33 Undang-Undang Dasar ini misalnya, pasal 33 ayat 4 misal, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi selain bicara soal upaya memajukan ekonomi yang mandiri, juga harus memikirkan prinsip kebersamaannya, berkeadilannya. Apakah ini betul-betul sudah bicara keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional? Jangan-jangan ini tidak bicara soal kebersamaan, ini bicara soal apa yang jadi target Anda, dari yang menjadi target politik Anda. Saya agak khawatir ya kalau mau melihat relasi ini dengan kepemiluan kemarin, di mana kecurangan pemilu presiden dilangsungkan dengan prinsip bagi-bagi bansos, bagi-bagi sembako, yang berupa yang kami sebut sebagai gentong babi politik, politik gentong babi, yang memanfaatkan bantuan negara kepada publik untuk mendapatkan simpati pemilih yang sebenarnya tidak adil dan tidak fair, membawa konsekuensi tersendiri dalam ekonomi kita, di mana uang negara habis digunakan sedemikian rupa untuk menyogok pemilih, menggunakan anggaran negara berupa bansos dan lain-lain itu di tahun menjelang pemilihan presiden.
Dengan begitu anggaran negara terlalu besar keluar. Walaupun sekali lagi bansos itu memang ada konsepnya, tapi mungkin pengucurannya yang habis-habisan demi kepentingan politik dan menarik simpati pemilih telah menyebabkan cekaknya mengecilnya uh, keuangan negara sehingga mereka butuh dana baru, dana fresh baru untuk ditarik dari rakyat dalam bentuk PPN 12%. Nah, bagi saya ini juga janggal ya. DPR dan pemerintah bermain menciptakan undang-undang ini atas nama konstitusi. Mereka menggunakan undang-undang ini untuk memeras rakyat dan melupakan pasal-pasal lain di undang-undang dasar yang sangat-sangat penting bagi kita memahami konteks berkonstitusi dan memungut pajak. Saya juga heran kenapa DPD, Dewan Perwakilan Daerah, tidak marah memprotes ini. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 untuk kemudian pajak, maka DPD juga harus dilibatkan. Kalau ternyata dalam pembahasan pajak PPN 12% ini DPD tidak dilibatkan, proses ini bermasalah. Kalau kemudian DPD dilibatkan, kok DPD tidak punya suara berbeda dengan kepentingan pemerintah dan teman-teman partai politik yang menurut saya harus dipertanyakan keberadaan DPD, dan DPD harus betul-betul serius untuk membangun perannya di dalam persoalan ini. Jadi memungut pajak tidak bisa kemudian tanpa mempertimbangkan hak warga negara, hak masyarakat, dan tidak selalu problematika keuangan negara diselesaikan dengan memeras rakyat. Jadi bansos yang kita nikmati di dalam pemilu presiden kemarin ternyata tumbalnya adalah pajak kita. Jadi rakyat sebenarnya seolah-olah diberikan sesuatu, pada dasarnya mereka sedang diperas hak-haknya setelah pemilu. Jadi uang yang kita nikmati adalah uang kita, dan berikutnya malah kita dibebani ketika uang negara itu mengalami jumlah yang mengecil. Nah, ini problematika yang serius. Kalau kita lihat catatan Jeremy Bentham soal pajak itu, dia mengatakan sangat penting untuk menjadi garis bawah bagi kita ya. Dan tentu juga bagi kita semua, dan saya yakin ibu bapak bangsa kita mencermati betul soal ini, bahwa kata Bentham, dalam pengelolaan negara, tujuan bernegara itu adalah bagaimana memastikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Greatest happiness for the greatest numbers. Jadi kita dalam bernegara tidak boleh seluruh kebijakan itu hanya dinikmati oleh elit-elit tertentu, tetapi juga oleh sebanyak-banyaknya orang. Tidak boleh orang elit dipidana, korupsinya 300 triliun, tapi rakyat ketika bertindak hal yang kecil bisa dihukum luar biasa. Bandingkan kasus Harvey Muiz ya, siapapun nama suami dari Dewi Sandra itu, sangat jomblang ya dalam keadilan. Begitu juga dengan pungutan pajak ini. Rakyat yang miskin, yang punya masalah ekonomi, yang masih berupaya membangun usahanya, harus dipajaki oleh negara yang tentu tidak akan berimbang perlakuannya, atau rasa yang dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pajak 12% ini. Jadi kemana gagasan bernegara kita yang
membangun prinsip kekeluargaan dengan azas kebersamaan dalam ekonomi. Apakah presiden tidak baca ini? Saya termasuk merasa janggal ya, pidato-pidato presiden yang menunjukkan presiden tidak terlalu memahami konsep bernegara. Bayangkan bagaimana mungkin seorang presiden tidak memahami esensi bernegara. Misalnya, di satu sisi dia hendak memaafkan koruptor, asal uangnya dikembalikan. Lagi-lagi prinsipnya cari uang. Di dalam pajak juga begitu. Kok kemudian rakyat yang dipikirkan dari rakyat adalah mencari uang dari rakyat? Saya merasa janggal saja ya, kalau kemudian upaya mencari uang itu menyimpelkan, menyederhanakan banyak hal. Ya. Ada pengampunan, pertobatan. Yang Pak Prabowo tidak pahami adalah tidak dikenal di dalam pidana pertobatan agama, dan tidak dikenal gagasan mengembalikan uang lalu hilang pidana. Lain hal konsepnya yang saya pahami ya. Kalau sebelum aparat penegak hukum mengetahui adanya kejahatan korupsi, lalu dia dikembalikan, maka ada alasan tertentu untuk meringankan hukumannya. Tapi kalau kemudian para koruptor itu diketahui, lalu kemudian mengembalikan uang, lalu dia dimaafkan, itu kan menciptakan konsep gagasan koruptor baru yang memudahkan. Jadi kita korupsi saja, nanti kalau ketahuan ya kembalikan dan kita dimaafkan. Kalau begitu cara bernegara, ini cara berpikir hukumnya sudah kebelingir, sudah keterlaluan. Begitu juga dalam pemungutan pajak. Kalau caranya hanya untuk mengedepankan memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari rakyat, ya ini kebelingir karena sebenarnya kalau negara betul-betul mampu membangun ekonomi yang efisien, menyederhanakan kabinet dan lain-lain, mungkin banyak sekali yang perlu dihemat gitu ya. Bapak sendiri tidak hemat tapi minta uangnya kepada kami. Gitu. Ini problematika yang menurut saya perlu dicermati oleh Pak Presiden. Masih punya banyak waktu yang tersisa untuk memperbaiki berbagai keadaan. Presiden jangan terlalu banyak omon-omon ya, pidato sana sini, tetapi banyak kesalahan yang timbul menimbulkan riuh rendah politik yang tidak sehat. Tentu presiden harus mengatur ritmenya dalam berpidato agar publik merasa nyaman dan tidak merasa mengelola negara asal-asalan begitu ya. Nah, sekali lagi segala konsep mungkin ditimbang, diteliti dulu, termasuk proses pajak ini. Bapak mungkin akan mendapatkan simpati yang luar biasa jika Bapak mengeluarkan Perpu, ya, Bapak Presiden, Perpu yang membatalkan gagasan pajak yang merupakan upaya mengemplang uang rakyat untuk kepentingan uh, uh, apa uh, anggaran negara yang sedang cekak, gitu ya. Saya tidak memahami apa yang sedang terjadi secara ekonomi, kenapa Bapak berkeinginan ingin menarik pajak sebesar-besarnya dari rakyat. Tapi yang saya lihat ini memang faktor uang negara habis-habisan untuk proyek-proyek mercusuar yang ujung-ujungnya hanya menyiksa rakyat, sementara sebagian orang menikmati proyek-proyek itu untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Dan di titik yang lain bahkan uang negara dipakai untuk menyogok rakyat di dalam pemilih, dan sekali lagi kemudian bebannya kembali ditarik kepada kami rakyat. Sekali lagi mudah-mudahan Indonesia kian membaik. Rakyat jemu dikhianati sebenarnya, dan ini mungkin adalah kesempatan kita bagi rakyat untuk menilai
kealpaan-kealpaan yang pernah kita alami terjadi, dan tidak boleh hak kita itu kita abaikan. Biarkan saja toh negara, biarkan saja berjalan. Karena begitu, penguasa, sudah terlalu, maka dia tidak sekedar, memaksa Anda membayar pajak. Kali ini mungkin ada banyak hal dari kemerdekaan Anda bernegara yang akan terambil di masa depan. Terus bersuara, terus awasi negara kita, pemerintah kita, karena ini pemerintah kita, maka kita berhak untuk mengkritiknya dan mempertanyakannya. Assalamualaikum warahmatullahi